Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat? Ya, alhamdulillah kalau sehat ya. Hari ini saya akan membahas kisi-kisi bahasa Inggris kelas 8 ya, yang insya Allah nanti ujiannya kita mulai dari semester 2 ya. Jadi kalau secara umum itu materinya dari present continuous ya sampai ke apa itu namanya notice sign ya. Jadi di unit bagian belakang. Nah, itu nanti bisa kalian cek di situ. Jadi secara umum kita materinya sampai situ. Nah, adapun secara rincinya nanti saya akan mencoba membahas satu persatu. Nah, namun sebelum itu silakan anak-anak kisi-kisi yang kemarin dibagikan lewat file itu silakan kalian pastikan sudah di print out dulu ya. Jadi nanti kita bahas itu tinggal ya kalian sambil lihat kisi-kisinya, nanti saya bahas dari laptop sini ya. Jadi biar kita sama-sama enak nanti ya. Oke, udah dari print semua? Oke, sekarang kita mulai ya. Kita lihat kisi-kisi kelas 8 bahasa Inggris. Oke. Nah. Nah, kalian cermati ya. Nah, di situ kita mulai dari nomor 1 ya. Di tabel bisa kalian lihat. Jadi ada 40 soal pilihan ganda, kemudian ada 5 isian ya. Nah, itu sebetulnya materinya sudah hampir semuanya ya, belum semua tapi hampir semuanya sudah sempat saya sampaikan dulu sebelum pandemi COVID-19 ya. Nah, sekarang ya kita cuman bahas ulang aja. Jadi saya nggak pakai papan tulis ya, saya cuman ngobrol gini aja. Jadi pokoknya kalian perhatikan, kalian cermati, nanti kalau ada pertanyaan bisa WA saya ya. Jadi bisa chat lewat WA, bisa video call, serah pokoknya yang penting sama-sama nyaman ya. Nah, yang pertama nomor 1 itu ada lingkup materi present continuous tense ya. Di sini kompetensi yang diujikan disajikan sebuah gambar ya kan, gambar dengan percakapan rumpang. Jadi ada gambar, kemudian ada percakapan, nanti di situ ada yang kayak kosong gitulah ya. Siswa dapat menentukan ungkapan atau kalimat yang sesuai untuk melengkapi percakapan rumpang tersebut. Nah, jadi kalian menentukan ini ungkapan yang paling tepat apa ya. Nah, gitulah secara umum kayak gitu. Nah, ini ada 3 nomor, ada 1, 2, 3. Nah, jenis soalnya pilihan ganda. Kemudian yang kedua ada present continuous lagi ya, lingkup materinya. Kemudian kompetensi yang diujikan itu disajikan sebuah percakapan sederhana. Nah, kalau tadi percakapan rumpang, sekarang percakapan sederhana. Siswa menentukan informasi rinci ya yang terdapat dalam percakapan tersebut. Nah, informasi rinci ini bisa waktu, bisa tempat, tokoh dan lain-lain ya. Pokoknya yang yang rinci dari percakapan tersebut. Kemudian itu nomor 4 ya, nomor 4 soalnya pilihan ganda. Kemudian yang ketiga masih present continuous, kompetensi yang diujikan masih tentang percakapan sederhana. Nah, siswa menentukan rujukan kata. Nah, tahu nggak rujukan kata itu apa? Rujukan kata itu misalnya ada kalimat the word refers to ya kan, tulisannya refers, REFER. Nah, kalau reverse itu berarti dia tadi mengacu ke benda apa, ya kan? Mengacu ke siapa, mengacu ke benda, mengacu ke ya macam-macam, ya kan? Pokoknya kalian ini perhatikan atau kalimatnya. Jadi, nah caranya ngerjain gimana? Ya, kalian lihat kalimat sebelumnya. Di situ biasanya kan nanti ada kata benda yang mengacu ke situ. Nah, itu bisa nanti kalian gunakan. Oke. Kemudian yang berikutnya masih present continuous ya, nomor 4.
disajikan sebuah percakapan sederhana, siswa menentukan padanan kata atau sinonim. Nah, ini yang perlu kalian waspadai ya, banyak-banyak baca. Oke, sorry. Banyak-banyak baca. Nah, nanti insya Allah bisa lah. Ya, pokoknya kalau sinonim itu kuncinya ya dia pokoknya ngelihat kata sebelum sama sesudah itu nanti bisa direka-reka lah. Ya, ini sinonimnya apa gitu. Kemudian nomor 5 ada nomor 5 degree of comparison ya, atau perbandingan ya. Ada, masih ingat perbandingan ya? Ada more, ada bigger than, smaller than, ada more beautiful than, ada the most beautiful, ada the largest, ada the smartest dan lain-lain. Itu namanya perbandingan ya. Ada comparative degree, satunya superlative degree ya. Nah, disajikan sebuah kalimat yang diacak. Nah, diacak itu yang itu ya, apa? Ada kalimat 1, 2, 3, 4, 5 terus. Nah, kalian ngacak. Ini yang kalimat yang benar yang seperti apa? Nah, siswa menentukan urutan yang sesuai untuk kalimat tersebut. Nah, ini nomor 7, 8, 9 pilihan ganda. Kemudian berikutnya kita masih ke degree of comparison. Disajikan sebuah paragraf rumpang ya. Paragraf rumpang ya paragraf yang ada titik-titiknya, ada yang hilang ya, ada yang hilang kata-katanya. Kemudian siswa dapat menentukan kata perbandingan atau komparatif adjektif yang sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang ya, nomor 10 ini. Kemudian yang nomor 11 temanya present continuous, kompetensinya disajikan sebuah paragraf rumpang yang sama ya, jadi masih paragrafnya masih sama. Siswa menentukan kata kerja atau verb yang sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang. Nah, ini nomor 11. Kemudian berikutnya masih present continuous ya, yang nomor 8. Disajikan sebuah paragraf rumpang yang sama ya, jadi 3 nomor ini pakai paragraf rumpang yang sama. Siswa menentukan kata benda. Nah, kalau tadi kata kerja atau verb, yang sekarang kata benda atau noun yang sesuai untuk melengkapi kalimat rumpang. Ini nomor 12. Kemudian yang ke-9 ya. Temanya degree of comparison, disajikan sebuah gambar tentang beberapa hewan. Nah, ada gambar beberapa hewan. Siswa menentukan kalimat perbandingan atau degree of comparison yang sesuai untuk gambar tersebut. Nah, jadi menentukan, oh ini tuh sama ini perbandingannya gimana. Nah, itu nanti ada di option. Kalian tinggal pilih yang paling sesuai dengan gambar hewan-hewan tadi. Ya. Kemudian yang ke-10 masih degree of comparison ya. Disajikan sebuah cerita singkat. Kalau tadi gambar, sekarang cerita singkat tentang aktivitas harian seseorang. Nah, siswa menentukan kalimat perbandingan dari cerita tersebut. Jadi nanti ada cerita, tapi enggak paragraf, cuman cerita ya sedikit lah. Terus kalian menentukan kalimat perbandingan yang sesuai dengan cerita itu. Ya. Cuman bedanya tadi gambar, ini cerita gitu aja. Pokoknya yang degree of comparison itu juga dipelajari ya. Jadi jangan cuman tenses semuanya. Kemudian nomor yang ke-11 ya, disajikan 2 gambar benda. Siswa dapat menentukan kalimat perbandingan yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, ini nanti nomor 15 kalau di soal pilihan ganda. Yang berikutnya present continuous tense temanya. Kemudian kompetensinya disajikan sebuah paragraf rumpang. Siswa dapat menentukan verbs be, to be, masih ingat ya, to be apa aja? Is, am, are. Nah, itu dipelajari, 3 itu dipelajari, dihafal penggunaannya seperti apa ya. Nah, ini nanti melengkapi dengan itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada sisipan dikit ya, present simple. Nah, present simple ini kalian masih ingat ya, ini salah satu tenses yang ya gampang-gampang susah ya, tapi banyak susahnya ya kan, karena ternyata ketika ulangan ya ternyata banyak yang belum tuntas ya kan nilainya. Nah, disajikan sebuah paragraf rumpang yang sama, siswa menentukan
auxiliary verb negatif. Ya, ingat ya, auxiliary verb negatif untuk melengkapi kalimat negatif dalam paragraf tersebut. Nah, di sini auxiliary itu bisa don't, bisa doesn't, bisa not. Nah, ini dipelajari. Tiga ini penggunaannya seperti apa. Dengan nomor 17 di soal nomor 17 pilihan ganda. Berikutnya ada yang nomor 14 ya. Nomor 14 itu present continuous tense ya, temanya itu. Kemudian kompetensinya disajikan sebuah percakapan singkat, siswa menentukan topik atau hal yang dibicarakan dalam percakapan tersebut. Jadi tema percakapan itu apa, topik yang dibahas itu apa. Berikutnya ada masih present continuous tense, disajikan sebuah percakapan yang sama, siswa dapat menentukan informasi tertentu dalam percakapan tersebut ya. Jadi informasi tertentu itu ya macam-macam, kan bisa kayak tadi di awal saya udah bilang, bisa tokohnya siapa, tempat, waktu ya. Bisa jadi ini tertulis di teks, bisa jadi enggak ya kan. Jadi kalian harus teliti. Kemudian yang berikutnya nomor 16 ya. Maaf, maksudnya bukan nomor soal, tapi yang materi berikutnya nomor 16. Present continuous, disajikan sebuah percakapan yang sama, siswa dapat menentukan padanan. Ya, padanan itu sinonim dari salah satu kata kerja atau verb yang terdapat dalam percakapan. Nah, ini nanti kalau di soal nomor 20 pilihan ganda. Jadi kalau kita bisa simpulkan tadi sinonimnya ada 2 soal. Nah, ya nggak banyak ya, tapi tetap harus kalian ini ya pelajari ya, banyak-banyak baca lah, ininya banyak-banyak baca. Nah, itu nomor 20 nomor yang saya yang buat soalnya. Nah, nanti yang 20 nomor berikutnya nanti kita bahas di video selanjutnya. Ya, ini kemudian sini saya melanjutkan yang isian yang saya buat soalnya. Ada 2, ya kan? Nanti isiannya ada 2, temanya ada yang nomor 1 atau nomor pertama ada degree of comparison. Yang kedua ada present continuous tense, ya. Yang degree of comparison ya, kompetensinya nanti disajikan 3 gambar. Ini isian loh ya, isian. Ada 3 gambar yang berbeda. Siswa dapat membuat percakapan. Ingat, percakapan, bukan kalimat ya. Percakapan sederhana menggunakan kalimat perbandingan degree of comparison. Nah, jadi menggunakan degree of comparison. Ya. Jadi nanti ya pokoknya dipelajari lah cara membuat kalimatnya gimana, dulu udah pernah tak ajarin semua. Dan di degree of comparison ini rata-rata nilai kalian ketika ulangan itu termasuk yang tinggi daripada yang materi yang lain. Nah, jadi pokoknya silakan nanti dipelajari. Kemudian yang kedua ada present continuous tense, disajikan 4 kata kerja. Nah, siswa dapat membuat kalimat sederhana ya. Bisa kalimat positif, bisa kalimat negatif, bisa kalimat tanya. Nah, menggunakan rumus apa? Rumus present continuous tense. Nah, ini soal yang saya buat. Jadi ada 20 pilihan ganda, ada 2 isian. Nah, nanti untuk soal yang dibuat oleh Ustazah Nina nanti akan saya bahas di video berikutnya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.